Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Tadi sore kita sudah bertemu untuk pembahasan yang ringan-ringan, yaitu masalah mondokin anak di tempat yang jauh apakah masih relevan, dan saya lebih memilih untuk mondokin anak di tempat yang dekat karena yaitu tadi, kasihan anak kalau kebahagiaannya itu di masa kecilnya terenggut hanya karena kita itu mungkin terlalu berambisi untuk punya anak yang pintar. Oke teman-teman, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan batin, kesejahteraan, dan taufik, hidayah, dan inayah, supaya kita bisa terus menjadi hamba yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi hamba yang baik, bahagia di dunia di akhirat, beruntung di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi masalah sedekah bumi ya teman-teman. Baru saja kemarin malam di tempat saya ada dangdut itu kemarin ada tawuran, sehingga banyak yang keluar kecap kepalanya. Itu anak-anak yang ya usia SMP, itu generasi apa namanya, kok belum sempat itu, lupa generasi Z apa generasi apa ya gitu. Jadi mereka itu generasi yang saat ini mungkin lost generation ya. Mereka itu sudah tanpa arah. Kenapa begitu nggak tahu, mungkin dididik sama HP. Terus fokus saya adalah bukan membahas masalah anak-anak mudanya itu ya, itu nanti di lain kesempatan. Saya ingin membahas masalah sedekah bumi. Apakah sedekah bumi itu masih relevan gitu dengan bentuknya yang seperti sekarang ini gitu. Saya punya pendapat bahwa sedekah bumi dari dulu-dulu juga itu sudah nggak relevan. Beda dengan sedekah bumi zaman saya masuk waktu kecil, itu sedekah bumi nggak ada tontonan lain selain wayang. Dan waktu saya kecil itu nonton wayang itu sampai tak pagi gitu loh. Dan itu nggak ada, itu benar-benar budaya yang mendidikkan wayang itu. Jadi ada tokoh-tokoh yang membela kebenaran dan akhirnya dimenangkan. Kemudian waktu saya kecil itu ketika Werkudara atau Bima itu menang, itu kita bersorak-sorak gitu. Jadi ada semangat untuk berbuat yang kesatria. Jadi tokoh Pandawa itu dimenangkan di dalam pewayangan karena membela kebenaran. Tapi sampai pada akhirnya tahun demi tahun akhirnya luntur. Sekarang wayang hanya ditanggap, dalam bahasa ditanggap ya, pokoknya dibayar untuk pertunjukan hanya sekedarnya itu di siang hari, dan malam harinya sudah ganti ketoprak ya. Seperti kita tahu, maaf ya, mungkin di kalangan budayawan ketoprak ya, maaf, saya mohon maaf, saya harus ngomong apa adanya bahwa ketoprak sekarang sudah jauh dari nilai-nilai keluhuran, karena memang hanya sekedar kumpulan pelawak gitu. Karena memang isinya cuman semua tokoh di dalam ketoprak itu jadi pelawak gitu. Bahkan di tengah permainan itu nanti ada itu DJ-nya, ada demonstrasi DJ itu, disco jadi dengan lampu yang gebyar gitu, terus sampai para pemainnya turun panggung ikut joget-joget di depan panggung. Jadi sudah mana ketopraknya sudah hilang banget gitu. Jadi ingin menuruti kepuasan nafsu masyarakat yang mungkin saja kalau ditanya satu persatu belum tentu gitu loh. Ya seperti kasus di film Ayat-Ayat Cinta itu dulu kan, waktu pertama kali tampil kan orang-orang kan pesimis gitu. Dari kaum perfilman sendiri kan nggak yakin gitu, karena memang dipandangnya masyarakat Indonesia itu sukanya film ecek-ecek gitu. Yang sebelumnya kan yang laris kan film-film kayak ini, Koko Sirawati, siapa lagi ya dulu,
Eva Arnaz, Malvin Sena, Giti Srita, apa saja lah. Dulu zamannya saya gitu. Video bioskop itu isinya gitu aja yang ngecek-ngecek. Siapa lagi tuh, pokoknya nggak begitu hafal ya gitu. Terus kalau enggak ya lawaan Dono Warkop itu apa Dono Kasino Endro itu. Jadi nggak terbayang kalau ayat-ayat cinta akhirnya meledak di seluruh bioskop di Indonesia. Akhirnya kemudian ada request untuk pembuatan serupa itu banyak ya, Sajadah Cinta, Munajatnya segala macam lah, nggak tahu itu. Nah, sebelumnya kan orang nggak ngerti gitu loh. Dikiranya orang Indonesia itu hanya seneng yang acak-acak gitu. Jadi produser itu ribut aja bikin film yang acak-acak gitu. Atau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim sepihak seperti itu karena hanya sekedar ingin menenggelamkan apa keseriusan dari masyarakat untuk melihat film-film yang bermutu, sehingga dianggap tidak ada atau sengaja disembunyikan atau dikomentari bahwa itu tidak ada. Padahal belum pernah dicoba kan gitu. Padahal kita pernah jadi tuan rumah di negeri sendiri itu waktu zamannya Sopan Sofian, Wijiawati, zamannya Eros Jarot, zamannya apa ya, siapa ya, dulu zamannya Soekarno M. Nur ya. Pokoknya orang-orang zaman dulu ketika film Indonesia merajai, jadi tuan di tanah sendiri. Kemudian nggak tahu belakangan itu siapa yang memulai filmnya langsung bergerak ke arah yang semakin ecek-ecek gitu, dan dianggapnya orang Indonesia suka film ecek-ecek gitu. Saya pikir ada permainan lah dari orang-orang di atas itu yang hobi-hobi begitu untuk menguasai begitu, karena selain untuk mencari keuntungan mereka juga hobi begitu gitu. Jadi mereka tenggelamkan itu film-film yang serius itu. Sama dengan Sedekah Bumi ini, sekarang ini sudah belarak-belarak kalau orang Jawa bilang udah. Dangdut itu sudah apa ya istilahnya, dangdut itu sudah enggak pamer lagu, udah enggak unjuk kekuatan suara, tapi sudah pamer tubuh dan kemulusan. Sedangkan yang nonton pada saat Sedekah Bumi itu anak-anak kecil-kecil, anak SD, anak SMP gitu, ya kan? Coba bayangkan generasi kita, belum saatnya gitu loh melihat orang pakai rok mini jongkok-jongkok terus di depannya itu ada anak-anak yang nonton kan, jadi lihat yang dalemannya gitu. Bayangkan itu yang saya heran lagi, ibu-ibu yang nonton tuh melihatnya ya biasa saja gitu. Dan di situ saya lihat juga banyak ibu-ibu atau tokoh-tokoh masyarakat. Ini maaf ya gitu, mungkin ada di antara mereka yang juga sebetulnya nggak senang, tapi mereka merasa tidak berdaya gitu. Jadi karena ini tuntutan anak muda, seperti orang tua yang anaknya rewel minta apa namanya motor Kawasaki, walaupun orang tuanya tahu itu bakal dibuat trek-trekan atau bagaimana, tetap aja dibelikan. Kalau nggak dibelikan ya mungkin nekat ngapain gitu. Ada yang dulu pernah orang Semarang minta motor, nggak dikasih, rumahnya dibakar. Ya karena dari kecil biasa kalau minta selalu dikasih. Ini ada hubungannya dengan video saya yang dulu itu ya, tentang pendidikan anak itu yang dari Sayyidina Ali itu, dan pengalaman saya pribadi gitu. Jadi dari kecil memang anak itu harus kita taklukkan dalam tanda kutip ya, bukan kita mau menang-menangan, dan bukan pula kita harus apa ya istilahnya itu tidak peduli, bukan, kita tetap memperhatikan kebutuhan dia, tapi karena dia itu otaknya itu belum genap gitu, logika berpikir dia belum matang, jadi kita yang ngarahin gitu loh. Tapi jangan sampai kasar-kasar kita ngarahin gitu ya. Dan itu ada warning yang umur 14 ke atas sudah stop, karena 14 ke atas itu sudah ranah dia itu teman kita, jadi nggak bisa kita lagi menggunakan disiplin yang keras, apalagi kekerasan nggak bisa. Tapi kalau untuk 7 sampai 14 itulah saatnya kita pakai disiplin yang keras gitu. Nah, kembali ke Sedekah Bumi tadi. Jadi menurut saya makna sedekah ini sudah jauh melenceng ya. Saya sempat ya rasan-rasan lah sama orang-orang yang saya anggap sebetulnya suaranya agak didengar gitu di desa. Ya sebetulnya desa itu cobalah dikasih kuesioner gitu loh, satu kakak itu 1 lembar,
isinya pertanyaan gitu loh, bentuk sedekah buminya nanti seperti apa. Dengarkan suara masyarakat. Belum tentu kalau masyarakat tuh akan seperti yang dibayangkan kita selama ini, selalu pengen hura-hura. Kan sekarang itu sudah mengarah ke hura-hura, seperti cek sound itu, yang sound blare itu yang memekakkan telinga, sampai ada yang kasus kaca rumah itu pecah gitu, kaca jendela, saking kencengnya suara sound itu. Nah, itu didatangkan sampai satu soundnya itu ada sampai 60 juta. Bayangkan gitu. Saya sih berpikir ya sekedar jok ya, saya bercanda aja. Coba itu uang hasil sedekah bumi itu sekian ratus juta itu, coba dibelikan sapi, disembelih di lapangan. Udah masak besar satu desa, nggak usah masak sehari itu, mau bikin apa namanya, soto, bikin rendang, bikin sate, bikin apa saja itu, masak satu desa, dan setiap orang lewat kita suruh mampir makan dan kita bawain gitu. Itu namanya sedekahan betul gitu. Jadi desa tersebut sedang melakukan syukuran gitu. Jadi uang ratusan juta dibelikan sapi atau kambing, sembelih, sate, segala macam, terbuka gitu. Siapa saja silahkan makan karena ini sedekahan. Daripada uang beratus-ratus juta hanya dibuat untuk hura-hura yang tidak ada maknanya gitu, seperti apa. Kalau tontonan ya bukan karena saya orang sudah tua senang wayang, enggak, dari saya kecil saya juga senang wayang karena ada maknanya. Ketoprak pun dulu zaman saya kecil itu bagus, saya sempat nonton. Kalau ketoprak itu sempat nangis, ketawa, nangis, jadi ada terinspirasi gitu. Jadi enggak sekedar hiburan, ada nilai-nilai yang disampaikan gitu. Ketoprak zaman saya kecil tuh bener gitu, yang nonton pada nangis gitu. Nanti kalau ada lakonnya itu lagi menerima kebahagiaan, pada ketawa, pada senyum gitu. Kalau lakonnya mengalami kesusahan, pada nangis gitu. Nah itu posisi seperti itu ya, kondisi seperti itu yang sulit sudah didapatkan sekarang. Jadi sudah sakit semua masyarakat kita, maaf ya, maaf, kita sudah sakit ini, kondisinya sudah benar-benar memprihatinkan. Jadi sedekah bumi ini bahkan sangat menekan untuk beberapa, tidak semua desa ya, ada beberapa desa yang sangat menekan warganya sampai harus iuran itu ada yang sampai 1 juta gitu. Kan ngeri gitu, iuran nggak sampai 1 juta, ada yang lebih. Saya pernah mendengar, nggak tahu benar nggak, itu ada yang sampai 2 juta. Bayangkan itu kan sudah nggak masuk akal. Dan itu sebagian untuk menuruti anak-anak muda yang tentu saja nggak pantas lah kita turutin gitu. Wong orang mau kemana, ibaratnya orang mabuk kok diturutin gitu. Sebetulnya kita itu harus bertanggung jawab sama anak-anak kita masing-masing untuk diberi pengarahan gitu, dan ciptakan situasi yang dimana kalau anak muda itu supaya puas gitu, kasih kegiatan gitu. Coba kalau lomba desa itu kita kegiatan kayak enggak cuma 17 Agustus, coba kalau sedekah bumi itu diadakan lomba desa, anak-anak lomba gambar, lomba nyanyi, lomba main catur, lomba bola tiap RT, atau lomba voli, kemudian lomba yang punya nilai seni, lomba baca puisi, ya itu kan lebih itu ya. Jadi kita nggak usah nanggap hiburan, kita sendiri yang menghibur diri sendiri gitu, bikin panggung, akhirnya nanti kasih hadiah, terus kita makan gitu. Jadi semuanya dapat kebahagiaan itu. Anak-anak yang lomba juga semangat kan gitu, wah ini lomba apa, yang mungkin tingkat yang kecil tuh ya kayak lomba 17-an itulah, lomba apa namanya, bawa sendok di kelereng untuk melatih apa namanya itu, sensor motoriknya atau apa itu kan. Kalau sedekah bumi begitu kan meriah, nanti juga ada semua saling menonton di desa lain, wah sedekah bumi desa ini, desa A gitu, wah ada lomba-lomba yang kalau dilihat kan lucu gitu, anak-anak lomba balapan karung, lomba apa gitu kan. Mungkin nanti bisa dirancang lomba-lomba yang bikin kecerdasan dan bikin ketangkasan gitu, dan di lapangan gitu, yang setiap orang lewat lihat gitu.
dan itu bisa meriahkan betul gitu. Lomba nanti satu desa ada berapa RT, tiap RT satu wakil gitu, dari segala macam bidang, dari olahraga, seni. Kan lebih enak begitu daripada datangin dangdut, maaf ya. Wah, ini ya sebetulnya gimana ya, prihatin sekali. Tapi ya kita itu sudah, suaranya itu sudah dominan. Kalau dari pas rapatnya itu mereka udah bolo-bolonan, itu ya sudah ngabisin suara. Tapi kalau kita mau jujur, ayo para pemimpinnya, udah mulai tahun depan mungkin lah, silakan kita mulai dengan sistem kuesioner gitu. Satu kakak bikin pertanyaan berapa gitu, intinya itu sedekah bumi ini dalam bentuk apa. Kalau perlu diarahkan, banyak sedekahannya atau banyak hiburannya, nanti jawaban masyarakat bagaimana, sambil kita lakukan edukasi gitu. Saya pikir kalau kita sungguh-sungguh, mereka bisa ngerti kok. Anak-anak muda juga kan mereka nggak benar-benar itu kok, nggak semuanya anak muda yang seperti itu tuh. Banyak juga yang sebetulnya mereka juga ngeluh kalau ditarikin dangdut sampai ratusan ribu, kan ngeluh gitu. Mungkin tidak semua mereka kan senang dangdut gitu loh. Saya sendiri punya anak gitu lah ya, anak ya seusia Aliyah waktu itu gini kan, semuanya pada mondok gitu. Ya saya memang ya kalau ditarikin ya saya nggak mau gitu lah. Kalau dangdut saya nggak mau, maaf, jujur saja nggak mau gitu. Kalau tarikan yang lain masih saya pikirkan, kalau dangdut enggak. Karena semakin banyak terkumpul duit pun, yang diinginkan juga semakin tinggi gitu. Dulu pernah di desa saya itu, dana dari desa itu untuk dangdut 30 juta, pengennya nanggap Adila yang 60 juta, jadi nggak ada habis-habisnya gitu. Pengen yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Dan itu banyak, tidak bisa kita pungkiri, setiap dangdut kebanyakan kisruh gitu. Anak-anak mudanya juga banyak yang mabuk dan sebagainya. Sebetulnya mereka itu bukannya, kita itu anak muda nggak ada salahnya, orang tua yang salah. Kita nggak benar-benar mengarahkan mereka kok gitu. Kadang orang tua tuh nggak ngerti gitu. Yes, dibilang cuak ya bisa juga cuak gitu. Mungkin tidak tahu bagaimana cara ya bersikap di hadapan anak muda itu bagaimana. Anak muda itu kan pengennya progresif, pengen apa yang lain, pengen gini-gini. Ya itu kan kita pikirkan tuh ya, termasuk tadi yang saya bilang tuh, kalau kita adakan lomba-lomba, mereka tertantang kan gitu. Kalau perlu panjat tebing atau apa gitu, kita bikin itu wahananya untuk panjat tebing, jadi anak muda itu tertantang. Kalau enggak ya mereka pelariannya ke situ gitu, ya enggak positif. Tapi kalau kita deketin anak muda tuh, ayo kita orang tua satu desa itu mendekati anaknya masing-masing dan kita arahkan untuk hal-hal yang positif itu. Jadi akhirnya sedekah bumi itu bermakna betul sedekah bumi. Jadi bukan pesta bumi, bukan pesta hura-hura, enggak, tapi benar-benar sedekah. Dan sedekah itu bisa dalam bentuk macam-macam ya, tidak harus dalam makanan, hiburan pun yang berbentuk sedekah adalah yang menimbulkan kepuasan batin, itu juga sedekah gitu ya. Terus tentang lomba-lomba tadi kan juga itu menimbulkan efek positif, semangat gitu loh. Jadi seperti 17 Agustus, tapi lebih dielaborasi lagi, soalnya pada saat sedekah bumi itu dananya besar. Kan ada semacam konvensi gitu loh, per hektarnya berapa untuk tanah, untuk tambak per hektarnya berapa gitu, belum per kakaknya berapa, dan banyak itu kalau sedekah bumi dananya. Enggak seperti 17 Agustus gitu loh ya, dana sebanyak itu sayang sekali hanya untuk hura-hura gitu. Yaitu sedikit teman-teman dari saya, omong-omong diskusi, barangkali dari teman-teman juga ada yang setuju, kurang setuju, monggo. Ada tambahan-tambahan informasi, monggo. Saya mengajak teman-teman semua dari desa-desa lain, bahkan seluruh Indonesia yang punya ada sedekah bumi, ayo kita rubah mindset kita dengan sedekah bumi yang lebih memberdayakan gitu. Sampai di sini, semoga kita semua selalu diberi keberkahan dalam hidup kita.
ketenangan batin, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam salam, rahayu rahayu, sagung ing tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.